Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita bahas mengenai IHSG yang turun drastis ya, 7.915. Jadi turunnya 2,57% ya, 209 poin. Luar biasa hari ini. Tapi ada yang ya seperti biasa, ada yang agak sedikit aneh karena volumenya itu masih di bawah rata-rata 20 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Sudah hampir dipastikan pemberatnya adalah saham-saham yang transaksinya nggak terlalu besar. Infonya kan yang gede itu jadi pemberat pertama adalah DSSA. Turun 13%, transaksinya value-nya hanya 300 miliar, 388 miliar. Kemudian ada brand BRPT Cuan, MLPT. MLPT cuma 2,5 miliar. Transaksi 2,5 miliar, tapi bisa jadi pemberat IHSG. Bayangin aja, turun 15% itu value transaksinya hanya 2,5 miliar. Value-nya value retail gitu ya. Ya berarti nggak ada barang, ini nggak ada yang jualan ini. Namanya indeks itu dihitungnya juga dari nilai-nilai yang tertera di perusahaan seperti market cap kayak gitu-gitu ya. Dan DSSA itu posisinya PBV-nya 27 kali. 27 kali dari nilai aslinya buku ya, nilai buku. Jadi ini sudah bubble udah dinaikkan lah istilahnya, udah naik 27 kali dari nilai aslinya. Jadi ya nggak usah kaget kalau sekarang 7.900 atau 8.000 itu adalah nilai yang riskan. Ya begini, value nggak nyampe 1 triliun, bahkan cuma 300 miliar, 388, tapi jadi pemberat utama IHSG. Dibilangnya DSSA itu menurunkan indeks poin 31. Terus value transaksi paling gede kemarin masih Bank BCA, BMRI, PSAB, CDIA, Wi-Fi, BBRI, Antam dan seterusnya. Ini dari 1,1 T sampai turun ke bawah. DSSA itu nomor bawah secara value transaksi total, tapi dia sudah turun, sudah membuat indeks itu turun sejauh itu gitu. BBC aja transaksi 1,1 T bergeraknya cuma 2,7%. Jadi kebayang value-nya ya, berbedanya ya. Nah, beban kedua ada di BRPT, kemudian ada brand, ada juga DCII, TPIA dan lain-lain tuh. Kalau komentarnya di tulisannya Stockbit itu ya, kenaikan saham konglomerasi sudah masif. Kami menilai investor merotasi atau melakukan rebalancing ke beberapa saham blue chip untuk mengelola risk reward portofolio. Nah, kata-katanya ada rebalancing. Itu yang saya coba sampaikan beberapa kali. Cara kita di dividend investing juga sama ya, melakukan rebalancing terhadap saham-saham yang perform ke saham-saham yang tidak perform ke saham-saham yang perform. Perform dalam artian apa? Dalam artian yield yang bisa kita terima. Dari mana dapatnya? Ya dari screener yang diisi ya, yang ada di sini gitu ya. Terus di dalam screener saham syariah yang kita buat, apa sih peluangnya kemarin dengan turunnya IHSG? Apa-apa saja yang turun jauh dan berapa sebenarnya sekarang nilainya gitu ya. Pertama ada MLPT. MLPT ini dulu saham dividen memang. Waktu harganya masih di sini ya 1.300-an. Itu luar biasa secara dividen ya. Jadi dia bagi dividen 110, harga 1.500. Artinya 89% kan. Udah gitu itu Agustus 2024. Mei 2024 100 lagi. Hebat, 200 per 1.500-an, 13-14%. Lalu dinaikkan, jebret, naik lagi, naik lagi luar biasa sampai sekarang harganya 124.950. Saya masih belum buang di screener ini, masih saya masukkan dan kondisinya seperti ini. MLPT memang benar turun, tapi kalau lihat yield dividennya 0,2%. Terus apa bang kesempatan yang bisa kita ambil dari sini? Apa yang bisa kita cicil nih yang kemarin turun-turun? Sayangnya dari semua saham yang turun, yang turunnya di atas 3%, itu hanya ada 4 yang yieldnya di atas 6. Pertama ada IMTK, kedua ada Auto, ketiga ada TAPG, keempat ada Astragrafia. Astragrafia potensi dividen per tahunnya 6,7, TAPG 8,3, dia sudah bagi 39, maka sisanya tinggal 6,2%. Kemudian Auto
7,6%, sudah bagi 59, sisanya tinggal 5%. EMTK 7,2%. Nah, ini bagi dividennya 1 tahun sekali. Nah, kita lihat dari sisi teknikal ya. Coba ngelihat EMTK. Dengan grafik yang seperti ini, penurunan kemarin itu posisinya ya orang bilang ya mungkin pullback begitu. Karena volumenya juga nggak terlalu besar ya. Hanya separuh atau lebih dari rata-rata. Tapi harga itu sudah bergerak dari bottom terbawah, sudah beggar nih 133%. Jadi walaupun posisinya dia EMTK itu sudah lumayan murah, wah ini lagi turun nih, kita ambil gitu ya pengennya. Tapi hati-hati teman-teman, jangan nangkep pisau jatuh. Walaupun 7,2%, tapi potensi dia punya swing kembali lagi ke harga sebelum-sebelumnya. Taruhlah harga sini lah 1100 lah. 1100 itu sudah berpotensi turunnya itu 10,93. Lah tadi potensi yield aja 7%, ini potensi swingnya 10,9 kan rungkat. Nanti nungguin yang di portonya itu merah-merah gitu ya. Jadi pengetahuan technical juga lumayan penting supaya kita memiliki porto itu tidak terlalu lugu ya. Terus apalagi selain EMTK, kita lihat auto. Auto kemarin 4,3% turunnya. Yes, auto masih sama. Dia masih punya potensi penurunan juga ini. Dari 4% sampai 13%. Cuma support ini sudah diuji beberapa kali ya. Di September nih, 1 September sampai sekarang bulan Oktober, sudah 1,5 bulan, ini belum tembus. Andai saja ini tidak tembus, peluang baliknya ke atas lagi itu ada. Tapi kalau ini tembus, ya angka dividen yang 59 ini orang biasa nyebutnya, wah saya kena dividen trap. Loh iya, belinya di sini dividennya cuma 59, turunnya 100. Nih 100 nih. Oh, nih, dividen cuma 59 perak, rungkat dalam jangka pendek. Terus kemarin ada yang nanya ya, Bang bahas Akra dong gitu. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Tapi ada pertanyaan lagi. Bang, saya banyak nih pegang di Akra. Apakah potensi profitnya turun terus dengan adanya tidak adanya stok? Iya, berpotensi pasti. Cuma yang bisa kita lihat dari Akra, stok kosong itu apakah menyebabkan salesnya turun dibandingkan periode sebelumnya? Itu yang perlu kita lihat. Karena namanya impor itu biasanya ya jatah menjatah. Contoh, tahun lalu Akra dijatah 100.000 ton misalnya, atau 100.000 liter misal. Tahun ini dijatah 110.000 liter. Naik 10% dong. Tapi ternyata gara-gara kasusnya Pertamina kemarin, kebutuhannya bukan 110.000, tapi 150.000 atau ekstrimnya 200.000. Nah sebenarnya dia sudah bisa jualan 110.000 nih tahun ini, sudah naik 10% daripada tahun lalu. Cuma gara-gara jatahnya impor itu hanya 110, dia nggak bisa memenuhi yang 40.000 berikutnya. Jadi logiknya performa dia di performa dia dibandingkan 2024, kalau lihat Q1 kan ya so-so ya dibandingkan 2024. Q2 naik. Nah, berarti ini ada shifting saja nih antara Q1 dengan Q2. Cuma kalau di annualize, di total tahunannya sebenarnya naik dibandingkan 2024 EPS-nya dia. Revenue-nya gimana? Jauh. 2024 9,8 T, di sini 10. Artinya memang jualan dia itu naik kuartal 1 dan 2. Akibat naik inilah yang membuat stoknya dia kosong. Itu sepengetahuan saya. Saya belum riset ya. Tapi ini adalah hipotesis logik. Silakan teman-teman riset supaya lebih yakin buat yang pegang Akra. Terus pertanyaan selanjutnya, harga sekarang apakah parah posisi harga sekarang? Sebenarnya biasa aja harga sekarang. Pernah harga sekarang itu terjadi di Januari 2025, 1070 ya. Ini saya udah garis-garis nih. Itu cuma ilmu garis-garis. Faktanya ilmu garis-garis ini bisa membantu kita melakukan analisis. Ya, masih sideways kalau ngelihat posisi seperti ini.
Tapi kalau kita ngambilnya di 1.300 ya memang berasa gitu ya. Turun 20%. Di Porto turun 20% itu berasa. Apalagi ada yang pegang banyak. Ya kurang beruntung aja kebetulan Mr. Bahlil belum merubah aturan-aturan itu, ya dia masih struggle di sini ya. Tapi sebenarnya harganya biasa saja harga sekarang. Di average down nggak bang? Menurut saya jangan dulu. Lihat dulu kondisi, apakah berpotensi ada pullback naik maksudnya, atau tidak. Contohnya ya ini, Januari 2025, kemudian sama April 2025. Dan range-nya Akra itu segitu-segitu ya. Makanya inilah pentingnya kita itu memahami apa yang kita beli, apa yang kita pegang. Kalau range-nya produk yang kita beli atau perusahaan yang kita beli sekitar 26%, kan ini range-nya 26 nih. Jadi naik turun. Artinya Anda punya peluang kalau membeli di bottom kemudian naik ke swing yang berikutnya, peluangnya 26%. Tapi kalau beli di ujung terus turun, peluangnya juga ya persentasenya beda sih, tapi ini 19 ya, karena angka dari sini tuh lebih gede daripada, jadi kalau naik itu persentasenya pasti lebih banyak daripada turun karena pembaginya lebih gede ketika turun ya. Jadi kalau naik peluangnya 26% tadi itu kita punya gain, turunnya 19%. Jadi kalau kita turun 19% artinya itu masih dalam range. Kecuali seperti ini. Gini ya, kalau range-nya begini artinya waktu pasti lebih panjang. Kan sama ini. Kondisi begini itu sama dengan orang yang pegang di harga sini nih. Atau di harga sekarang. Artinya harga sekarang itu punya potensi naik sampai 78% secara historis. Historis itu terjadi karena apa? Narasi-narasi itu yang membuat kadang-kadang harga saham itu bergerak. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Akra. Lalu kita lanjut terkait dengan list yang turun tadi. Ada auto TAPG. TAPG gimana bang? Ya ngelihat grafik TAPG masih ada di pucuk. Untuk dividen investing ngambil di harga seperti ini ya giri-giri. Giri-giri lagi. Maksudnya was-was gitu, mengkhawatirkan. Soalnya tujuan kita itu nambah lot ya. Terus ASGR. Wow. Ini juga testing berat ini. Karena 1050 itu support yang sebelumnya terjadi di Agustus 2025. Kalau tembus ya tunggu lagi di sini nih, 890. Swingnya berapa? Masih sekitar 15% lagi. Jadi kalau yieldnya 6,7%, artinya yieldnya lebih rendah dari potensi dia turun secara technical. Oh, ternyata ex-date kemarin ya. Biasa ya. Habis ex-date turun itu biasa. Nah, dengan seperti ini, taruhlah kita ambil TAPG 8,3%. Gimana sih peluang simulasi dividen investingnya? Intinya di channel ini itu selalu kita punya ini ya. Jadi apapun bentuknya, saya akan coba sampaikan. Taruhlah pahit-pahitnya kita ambil TAPG ya 8,3. Berarti kalau kita punya kebutuhan pensiun 10 juta per bulan dividen, modal harus 1,4 miliar. Karena dividen 120 juta per tahun itu dengan nilai investasi 1,4. Artinya kalau nabung selama 25 tahun, value-nya itu jadi 18 ya. 10 juta itu 18 juta nanti 25 tahun lagi. 18 juta 500. Maka dengan yield 8,3, 25 tahun lagi itu tercapai. Jadi jelek-jeleknya TAPG itu masih bagus gitu. Terus kalau harganya turun gimana bang? Turun misalnya TAPG, turun ke sini misalnya ya, turun 44%. Nah, yield tadi itu kita hitung dari harga beli saat ini, harga 1.850. Jadi kalau harga turunnya segini, asalkan dividennya dia itu masih senilai Rp153, jadi performa perusahaannya nggak turun nih, dia masih bisa bagi Rp153 per lembar saham. Atau minimal sama dengan tahun lalu tuh Rp152 per lembar saham. Yield kita nggak berubah walaupun floating loss 44%, tapi modal yang kita injek pada waktu 1.800 ini tetap menghasilkan senilai 8,3%. Kalau seperti itu berarti skema yield yang ada di dividen investing ini masih masuk. Cuma kalau dilihat dari total porto
di akun, karena biasanya total porto itu kan dijumlahkan tuh, penghasilan dan potensi loss-nya ya. Jangan terkecoh dari situ. Tetap minus total porto. Enggak kita punya penghasilan 8,3%, enggak, tetap minus di sana. Hanya aja karena nafas kita itu panjang, kita masih bisa average down. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat berlibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support channel ini ya, bisa join, bisa komen, share, like. Terima kasih.